Anda kembali menyaksikan Economic Update 2023 dan masih bersama kami Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Bapak Swa Hasil Nazara. Pak Swa, terima kasih banyak masih bersama kami. Dialognya kita lanjutkan ya Pak Swa. Pak, di tengah kinerja ekonomi Indonesia yang sebenarnya masih begitu baik dari segi makro, kita lihat juga kita berusaha pilah-pilah ada beberapa industri spesifik yang sebenarnya mengalami gelombang PHK. Industri padat karya, industri tekstil, dan lain-lainnya. Jika kita berusaha melihat dari kacamata mikro, mereka begitu terdampak dengan post-pandemic recovery dan juga demand dari ekonomi global yang turun secara signifikan. Seperti apa besarnya urgensi dalam hal peningkatan anggaran bantuan sosial demi menjaga daya beli masyarakat di tengah gelombang PHK ini, namun di satu sisi juga ada proyek-proyek prioritas negara yang kita ketahui harus tetap berjalan. Oke. Ini ada beberapa hal ya, kita coba lihat beberapa hal yang tadi diuraikan. Pertama dari sisi makro, kalau kita lihat indikator tingkat pengangguran kita confirm sejak 2020 itu mengalami penurunan terus. Jadi employability sebenarnya meningkat. Dengan pandeminya terbuka, makin banyak kegiatan ekonomi masyarakat makin banyak bisa melakukan kegiatan ekonomi sehingga makanya tingkat penganggurannya turun. Biasanya kalau kita melihat angka tingkat pengangguran, kita juga bersamaan melihat juga angka kemiskinan. Karena dia berhubungan. Ya. Angka kemiskinan ternyata juga turun sejak 2020. 2020 itu tahun pandemi. Jadi ketika pandemi memang kita merasakan sekali tekanan di dalam pengangguran, tekanan di tingkat kemiskinan. Namun setelah itu 2021, 2022 perekonomiannya terbuka, 2023 ini juga kita lihat membaik. Oke. Nah tentu dinamika 1-2 sektor usaha ini menunjukkan selalu saja ada dinamika yang keluar masuk di pasar kerja itu. Namun kalau kita lihat pertumbuhan sektoral, sektor kita pertumbuhannya membaik ya dibandingkan 2021, 2020 apalagi. Jadi kita lihat bahwa kegiatan ekonomi bergerak. Ya, dinamika pasti ada. 1-2 perusahaan pasti ada dinamikanya. Nah, tapi kalau kita lihat secara makro, ini kegiatan ekonomi tumbuh di semua tempat, bahkan rilis data BPS kemarin menunjukkan cukup merata ya antara Jawa, Sumatera, Kalimantan pertumbuhan ekonominya cukup merata. Papua yang agak sedikit tertekan. Nanti kita perlu lihat secara khusus itu apakah terkait dengan harga komoditas dan yang lain. Nah, kemudian kalau kita teruskan ke tadi pertanyaannya, jadi gimana APBN-nya? Apakah bagaimana APBN kemudian memberikan buffer bantuan? Nah, kita selalu APBN itu kan kita desain dengan 3 fungsi. Pertama, dia fungsi alokasi. Mengalokasikan resources tadi, uang yang dikumpulkan masyarakat masuk ke penerimaan lalu kita alokasikan ke dalam sektor-sektor kegiatan-kegiatan ekonomi pusat maupun daerah. Itu fungsi alokasi. Kita juga membuat menjalankan fungsi stabilisasi. Kalau kondisi ekonominya sedang tertekan, maka APBN itu menjadi yang boosternya supaya naik. Jadi kita lihat di tahun 2020. Seluruh kegiatan ekonomi tertekan, konsumsi tertekan. Tertekan itu maksudnya negatif growth. Growth-nya negatif, investasi negatif, ekspor import juga negatif. Hanya APBN, hanya pengeluaran pemerintah yang satu-satunya positif. Tahun 2020. Dia adalah menstabilkan. Yang lain negatif, dia stabilkan positif. Tapi ketika nanti dia perekonomian itu sudah mulai positif, APBN-nya meredah. Tapi kita jaga supaya APBN tetap memberikan dorongan, karena fungsi yang ketiga adalah fungsi distribusi. Yaitu APBN itu melakukan distribusi karena yang mengumpulkan uang tadi penerimaan itu adalah dari kelompok yang relatif mampu, yang bayar pajak, yang bayar bea masuk, bea keluar, yang bayar cukai, yang bayar PNBP, kemudian dibelanjakan untuk seluruh lapisan masyarakat dengan konsentrasi ada bantuan sosial, ada perlindungan sosial
yang untuk masyarakat yang membutuhkan. Ini fungsi distribusinya. Distribusi itu juga bukan hanya antar kelompok masyarakat juga, tapi antar region, antar daerah. Jadi kalau lihat APBN, penerimaan APBN dan belanja APBN di Jawa itu penerimaannya lebih besar, tapi belanjanya lebih besar di luar Jawa. Kalau melihat APBN itu. Nah, ini adalah fungsi distribusi yang dilakukan oleh APBN kita. Sehingga kalau tadi kita lihat prosesnya pemulihan, kegiatan ekonomi berjalan. Tapi kita ingin dorong terus konsumsi, karena kita tahu konsumsi ini jadi sangat penting. Nah, APBN-nya bantu. APBN-nya diarahkan kepada APBN untuk rakyat tadi. Perlindungan sosial, program-program perlindungan sosial kita pastikan berjalan. Kemudian program-program pendidikan, kesehatan kita pastikan berjalan. Daerah juga kita terus berikan transfer dengan harapan daerah juga belanja untuk rakyatnya. Ini desain APBN yang kita ingin terus lakukan untuk mendorong ke kondisi ekonomi pemulihan. Jadi fungsinya tadi alokasi, stabilisasi, dan distribusi ya Pak ya untuk APBN sendiri. Baik Pak, di tahun ini sendiri seperti apa Pak antisipasi beban anggaran APBN mungkin sampai akhir tahun 2023 seperti apa? Jadi kalau kemarin kan angka akhir Mei sudah kita keluarkan ya, dan itu bisa dilihat APBN-nya quite strong, penerimaannya kita lihat penerimaan itu tumbuhnya masih positif. Belanja juga tumbuh dengan positif, dan kita lihat bahkan kita bisa memastikan bahwa gerak APBN itu akan terus berlanjut sampai akhir tahun. Dalam 1-2 minggu ke depan kita akan mulai menyampaikan sesuai ketentuan undang-undang, yaitu laporan semester. Jadi akhir semester 1 kan tanggal 30 Juni kemarin, itu perlu kita laporkan sesuai ketentuan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat bagaimana kondisi APBN sampai dengan akhir Juni, dan kemudian bagaimana antisipasi kita ke arah akhir tahun. Kalau menurut saya APBN masih akan tetap strong, ya, akan tetap kuat. Tapi APBN itu bukan hanya kuat untuk dirinya sendiri. Jadi bukan hanya untuk sehat sendiri, tapi APBN yang sehat adalah untuk perekonomian yang sehat. Kalau kita lihat ya, tadi kita connect dengan pembicaraan di depan tadi. Di seluruh dunia mungkin suku bunga akan naik, masih akan naik. Berarti dinamika pergerakan modal global itu masih akan terjadi. Nah, bagaimana sekarang APBN kita harus sehatkan? APBN menjadi sumber confidence, APBN menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, dia membantu konsumsi, membantu investasi, sehingga seluruh dunia yang modalnya tadi lagi bergerak ke negara-negara yang suku bunganya masih mau naik, itu bisa ngelihat Indonesia, oh Indonesia itu pertumbuhan ekonominya baik, inflasinya terjaga, APBN-nya sehat. Itu yang akan menimbulkan confidence dari arus gerak modal global itu, sehingga dia masuk ke Indonesia. Ini yang mungkin 1 semester terakhir kita bisa lihat incoming flow dari modal. Ya, itu adalah karena melihat kondisi resiliensi ekonomi Indonesia. Dia yakin bahwa Indonesia pertumbuhannya positif. Bagaimanapun juga modal itu nyari pertumbuhan yang positif, ya, pertumbuhan ekonomi yang positif. Dia yakin pertumbuhan ekonominya positif, lebih relatif terhadap negara lain bisa lebih solid. Lalu kemudian dia tahu bahwa confidence bisa dijaga. Ya, selain menjaga confidence, kehati-hatian juga kita jaga. Jadi kombinasi ini yang kita betul-betul kita jaga sehingga ya berjalan dia. Nah, kita nanti akan menggunakan juga pada saat kita melaporkan perkembangan semester 1 untuk meningkatkan confidence ini lebih lanjut. Bukan hanya untuk dalam negeri, tapi juga untuk para pemain-pemain global, memastikan masuk ke Indonesia. Capital inflow-nya tetap Capital berjalan inflow, ya Pak ya. Baik di portfolio maupun juga di foreign direct investment, ini yang juga sangat penting kita harus undang. Baik.
Dan selanjutnya seperti apa Pak antisipasi dan strategi menjaga level dari fiskal di semester 2 2023 ini, di tengah kita ketahui seperti yang tadi Pak Suha sampaikan, windfall commodity sudah rasanya sudah berakhir, sudah kembali ke normalisasi, dan juga tantangan ekonomi global juga masih akan terus berjalan Pak, mungkin sampai akhir tahun atau mungkin di tahun depan. Ya, jadi kalau APBN itu kan ditetapkan tiap tahun ya. APBN itu kan ditetapkan tiap tahun. Jadi saat ini kita menjalankan APBN 2023. Udah ada angka-angkanya. Sudah ada angka target-target penerimaan, sudah ada angka belanja yang perlu kita jalankan. Dan dunia global itu, dan juga perekonomian domestik ya, para teman-teman, para investor, para pengusaha, benar-benar melihat APBN dijalankannya on the track nggak? Nah, ini yang harus kita kasih signal, on the track. Makanya sekarang jadi signal on the track ya di mata global. On the track bahwa kita akan mendapatkan penerimaan itu akan kita dapatkan dan akan kita belanjakan dengan tata kelola yang baik, dengan efisien, dengan good governance dan seterusnya. Ini yang mau kita sampaikan signal ini sehingga perekonomian Indonesia, dunia usaha, juga perekonomian global nggak perlu khawatir dengan Indonesia itu ada yang ngurus nggak sih? Ada. Kita jaga kondisi ekonomi makronya dan kita jaga kondisi keuangan negaranya. Jadi ke arah akhir tahun kita pastikan APBN 2023-nya itu kemudian nanti berjalan dengan baik. Pada saat yang bersamaan sesuai dengan schedule kenegaraan kita, saat ini kita sedang menyiapkan RAPBN 2024. Untuk apa? Kita tentu perlu mendapatkan masukan dari para wakil rakyat. Ini sedang kita lakukan dan kita akan mendapatkan berbagai macam masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Habis itu kita bikin RAPBN-nya yang akan disampaikan oleh Presiden nanti bulan Agustus sebagai signal lagi untuk perekonomian. APBN kita akan seperti apa di tahun 2024, kemudian karena itu nanti akan menentukan arah gerak perekonomian kita tahun 2024. APBN meskipun ya katakanlah pengeluaran pemerintah itu hanya sekitar 15%-an dari kondisi PDB total, tapi dia mempengaruhi seluruh perekonomian. Karena itu sebagai signal dia jadi sangat penting. Signal ini yang harus kita bangun, signal yang bisa dipercaya, signal yang kredibel. Nah ini yang kita lakukan, makanya teman-teman di sini kan juga memperhatikan terus tiap bulan kita menyampaikan angka-angka APBN, kita menyampaikan bacaan kita mengenai kondisi ekonomi, bagaimana APBN-nya bekerja, itu sebagai bentuk meningkatkan confidence dan signal bagi dunia usaha. Di dalam negeri dan juga di dalam negeri, menjaga momentum pemulihan ekonomi dalam negeri dan juga memberikan sinyal bahwa ekonomi kita trusted dan resilient. Baik, terima kasih banyak Pak Suha Hasil telah berdiskusi bersama kami di Economic Update CNBC Indonesia. Pak Suha sehat dan sukses selalu. Terima kasih, sama-sama. Dan demikian dialog kami bersama Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Suha Hasil Nazara dalam Economic Update 2023. Saya Safri Nasution, CNBC Indonesia Beyond Business. Pak Suha, thank you Pak.